yang saya hormati Bapak Dr. Andes Kiai Haji Jamari, Bapak-bapak hadirin peserta pengajian Sabtu pagi pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu, melakukan kegiatan sebagaimana biasa kita lakukan. Marilah pertemuan pada pagi hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat waktu selanjutnya diaturkan pada beliau Bapak Dr. Andes Haji Jamari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Seger rasanya bisa ketemu langsung. Biasanya 6 orang, ini 100 orang. Yang di luar tidak nambah ya, 100 orang tapi tetap jaga jarak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan paringi sehat, kita bisa, ya ini offline ya yang kita ini, tapi online-nya yang di rumah ini bisa lebih menghayati pengajian ini sehingga kita lebih bisa tersentuh. Biasanya langsung begini, biasanya lebih tersentuh. Nah, pagi ini setelah kemarin membicarakan surat apa itu Al-Qari'ah tentang kiamat, pagi ini masih ada hubungannya, yaitu surat Al-Adiyat. Al-Adiyat itu tetap ada hubungannya dengan kiamat. Jadi beberapa surat pendek di yang turun di Mekah yang namanya surat Makkiyah itu banyak membicarakan atau menanamkan akidah, keyakinan, terutama pada Allah dan hari kiamat. Nanti kalau surat-surat Madaniyah yang turun di Madinah itu membicarakan tentang kemasyarakatan, hukum, how to do-nya, bagaimana caranya. Tapi yang Mekah ini lebih menekankan kepada apa? Tauhid. Kenapa ini banyak Allah dan hari kiamat? Allah, hari kiamat. Karena memang start hidup ini percaya pada Allah. Itu startnya. Start orang hidup itu dimulai dari percaya pada Allah. Start. Nah, finish-nya, ada start, ada finish. Finish-nya percaya adanya hari kiamat. Itulah sebabnya maka ini dua, start dan finish ini akan banyak dibicarakan dan sudah banyak kita telaah dari surat-surat yang lalu. Kemarin Al-Qari'ah. Apa Al-Qari'ah itu? Goncangan, ketukan yang bukan main. Lalu kemarin kita membicarakan mizan yang mengikuti loh ini ya. Yang tidak boleh membuka lagi YouTube-nya itu. Masih terus bisa dibuka tentang mizan. Mizan apa itu mizan? Timbangan. Terakhir kita kemarin punya tekad begini, ini persepsi yang kemarin ya, punya tekad niat ingsun ngisi timbangan itu sekarang. Jadi sisa hidup kita ini kita pakai untuk mengisi timbangan, sebab tidak bisa didadak. Pas tarep ditimbang lagi diisi itu tidak bisa, didadak ngeletris. Maka harus sekarang ini terus menerus diisi, sehingga sisa hidup kita adalah untuk nyelengi supaya timbangan makin kuat, makin berat, makin berat.
Nah ini masih membicarakan hari kiamat. Mari kita baca bersama-sama dulu sambil membenarkan bacaannya. Surat Al-Adiyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. Bo-nya agak sulit ya. Bo. Walal bo yang paling ya agak sulit lah sehingga bo. Dhabha. Dhabha. Lain dengan zo. Kalau zo itu kan ada desisnya. Kalau ini tidak ada desis. Bo. Dhabha. 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 Coba. Dhabha. Wal-'adiyati dhabha. Fal-muriyati qadha. Fal-mughirati subha. Fa'asarna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Koreksi untuk to, fawasatna itu mencu isih balik kol-kolah. Fawasatna. Fawasatna. Fawasatna nabihi jam'a. Mari. Innal insana li rabbihi lakanud. Untuk fadilah, keutamaan nun tasdid, ikhfa nun ketemu sin, in itu berenggang, gunahnya itu rasa kesusu, jadi agak panjang. Innal insana li rabbihi lakanud. Mari. Innal insana li rabbihi lakanud. Jangan lupa dalnya balik qolqolah. Lakanud. Mari. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ditahan pada nun, in itu ditahan agak lama. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Untuk dal nek sing urung kebacut apa diusahakan untuk dal da tidak da, bukan la syadid tapi la syadid. Nek wis kebacut angel itu ya sudah ndak apa-apa nek wis angel. Jadi da didu. Jadi la syadid bukan la syadid. Karena makhrajnya dal itu begitu. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur.
wa hussila ma fis sudur. Hus itu ngarep untu. Wa hus so si su ngarep untu mencu. Wa hussila ma fis sudur. Mari. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Ini ada mem mati yang dua macam. Yang depan rabbahum bi itu memnya berengengeng, gunah. Rabbahum karena mem ketemu ba, mem mati ketemu mem, hanya dua itu, mem mati ketemu ba dan mem itu berengengeng gunah. Tapi selain ketemu dua itu tetap idhar mimi namanya. Jadi rob, kalau yang di belakang kan ketemu ya, robbihim. Nah itu memnya cetok. Begini, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Coba mari. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Yau bukan yau. Yau. Sebab di Arab itu orang duwe o neng kono kuwi. Nek Arab itu u enenge, a i u. Itu ada nanti bacaan namanya qiraah sab'ah itu ada e. Juga pada majreha wa mursaha itu juga e. Nah, o itu tidak ada. Maka yao itu nek nggon MTQ dikurangi satu anggere yao lik siji ngono juran sudah penilaian itu. Yang betul adalah inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Mari. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Baik, mari kita terjemahkan mulai dari depan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat bi dengan ismi apa? Nama Allahi Ar-Rahman, pemurah, Ar-Rahim, maha penyayang. Sekarang wal adiyati dhabha. Wa itu wawunya wawu qasam namanya. Wawu qasam itu adalah wawu bukan wawu dan di situ, tapi wawu sumpah. Seperti wasyamsi waduhaha. Ini wawunya sumpah. Demi al-adiyat. Al-adiyat itu yang berlari kencang. Demi yang berlari kencang. Berlari kencang. Ini di sini maksudnya adalah kuda. Tapi kudanya ora ketok nang kene. Jadi demi yang berlari kencang. Siapa itu? Kuda. Dhabha terengah-engah. Terengah-engah. Gitu loh, terengah-engah itu. Dhabha itu nek kuda berlari itu kan semua yang berlari terengah-engah itu dhabha. Wal adiyati dhabha. Demi kuda yang berlari kencang dengan terengah-engah. Itu terjemahnya. Kata perkataannya wal adiyat, demi yang berlari kencang. Dhabha terengah-engah. Wal adiyati dhabha, demi kuda yang berlari kencang dengan terengah-engah. Terus fal muriyati qadha. Fa di sini tetap diartikan seperti ba. Jadi demi. Ada yang mengartikan juga lalu. Lalu fal muriyati qadha. Lalu muriyat
Muriyat itu memercikkan. Fal muriyat lalu memercikkan, atau masih masuk anu loh, ini masuk di kosamnya Allah, masih masuk apanya, sumpahnya Allah ini. Fal muriyat lalu yang memercikkan, terjemah lafdiahnya qadha api. Qadha api. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha, terjemahnya yang kuda berlari tadi, lalu yang memercikkan api. Terus nanti tafsir banyaknya nanti setelah kosamnya selesai, apa sumpahnya Allah selesai. Fal mughirati subha, fa-nya juga bisa diartikan, biasanya kan kita mengartikan fa itu maka. Nah, di sini diartikan lalu, terusé ngono lho. Lalu al mughirati menyerang. Menyerang. Subha, subha wis pirsa to? Waktu subuh. Fal mughirati subha. Ini kadang-kadang terkecoh dengan ayat sebelumnya bacanya. Fal muriyati qadha, fal mughirati. Lah salah. Munya tidak ada mat di situ, tidak ada panjang. Fal mughi gitu. Ya kadang-kadang banyak yang terkecoh di podo ngarep sih, ngarep. Fal muriyati qadha, fal mughirati, salah. Mestinya fal mughi. Ya. Yang menyerang subha di waktu subuh. Masih ini terusnya ayat keempat. Fa'asarna, fa'asar, roknya itu rada dipencokke ya. Fa'asarna lalu menerbangkan. Asar kira apa, tilas toh. Jadi menimbulkan, tilase. Nah, di sini diterjemahkan apa? Menerbangkan. Bihi dengannya, itu nyalari tadi. Yang menyerang tadi, nyanya itu menyerangnya tadi. Maka menerbangkan dengannya naq'a, debu. Menerbangkan debu. Terjemahnya menjadi lalu menerbangkan debu karenanya. Jadi karena ada menyerang di waktu pagi tadi, lalu menerbangkan debu. Ayat 5. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna, fa-nya masih diartikan lalu. Fawasatna, menyerbu ke tengah. Wasato itu kan tengah. Fawasatna, lalu menyerbu ke tengah. Bihi dengannya, jam'a kumpulan. Kumpulan. Saya ulangi, fawasatna, lalu ia menyerbu ke tengah. Bihi dengannya, jam'a kumpulan. Terjemahnya menjadi lalu menyerbu ke tengah kumpulan musuh. Lalu menyerbu ke tengah kumpulan musuh. Nah, sekarang mari kita bicarakan 5 ayat ini. Kita melihat 5 ayat ini. Tak waca banter ya, Pak. Begini. Demi yang berlari kencang dengan terengah-engah, lalu yang memercikkan api, lalu yang menyerang di waktu pagi, lalu menerbangkan debu karenanya, lalu menyerbu ke tengah kumpulan musuh. Beneran bisa menggambarkan itu. Apa namanya? Kalau film tuh digambarkan begini. Beneran menggambarkan pertama shootingnya itu adalah apa? Larinya kuda,
kuda yang berlari kencang dengan wes gambarno ngono lho dhisik dhewe iki. Ya filme muni ngono filme. Kalau film itu di syuting begitu lari kencang. Terus kemudian yang kedua apa? Api, percikan api dari kaki-kaki itu. Syuting yang kedua seret gitu. Percikan api dari kaki-kaki yang berlari tadi kena batu, kena begitu kan memersik, klap 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 begitu. Lalu apa? Fal mughirati subha. Menyerang di waktu subuh. Jadi ada suasana subuh. Waktu subuh kan masih sepi. Orang-orang masih tidur. Oh itu sepi, dia lari kencang, terengah-engah, pletik begitu di waktu subuh. Terus menyerang musuh pada waktu itu. Lalu musuh lalu ditebas, duas begitu. Wes iso gambar kayak itu filmnya seperti itu. Ini yang dipakai sumpah oleh Allah. Jadi Allah bersumpah dengan suasana seperti itu. Wine tinggu film ra iso cetha banget to. Sik dhewe apa kuda kencang berlari. Kemudian setelah itu terlihat percikan api dari kaki-kaki kuda. Terus bersama dengan itu kemudian waktu subuh lari ini terengah-engah itu di waktu subuh. Nek kuda rak ora duwe kesel nek kuda kuwi. Jare nek ora ndek pudel apa ngono dadi wong nek ora ndek kesel ki nek ora ndek pudel. Terus menyerbu di waktu subuh, menyerbu musuh yang masih terlena. Gambaran ini dipakai sumpah oleh Allah untuk nanti juga menyampaikan informasi berikutnya. Nah sekarang mari kita lihat ini sumpah Allah ini dengan sini apa jenenge film. Kalau digambarkan dan film seperti itu, apa ini maknanya? Banyak yang memaknai. Satu adalah suasana hari kiamat. Itu mencekamnya seperti itu. Suasana hari kiamat itu yang pertama. Yang memaknai ini adalah suasana hari kiamat di mana orang tercekam dengan situasi yang mencekam. Kalau kemarin kita membicarakan Al-Qari'ah, suasana hari kiamat itu gunung bagaikan apa manusia seperti laron, gunung berterbangan. Sekarang suasana hari kiamat yang lain adalah suasana seperti itu. Yang kedua, ada yang menerjemahkan tentang apa? Semangat yang harus dimiliki oleh orang beriman. Seperti itu semangatnya. Pantang menyerah, ulet, berani, tidak mengeluh. Nah, itu kan apa semangat yang harus dimiliki oleh para pejuang-pejuang. Pejuang-pejuang apa? Pejuang-pejuang dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Nah, ini nek hubungannya dengan PDM itu di Muhammadiyah. Itu semua orang yang aktif di Muhammadiyah itu kan diharapkan punya semangat seperti itu. Semangat terengah-engah rande kesel. Menggeh-menggeh lumrah, orang menggeh-menggeh itu malah gelis loro itu. Larinya dengan lari yang kencang. Kalau tidak kencang, ya kalah. Kalau ada pelari yang juara, itu karena dia larinya kencang. Kalau yang kalah apa tidak kencang? Kencang itu hanya kencang. Kalau ini sungguh-sungguh kencang yang menang itu. Jadi kalau ada juara lari, apakah juara lari ini apa? Sungguh-sungguh lari. Lah yang kalah hanya berlari. Lah bedanya kan hanya dengan sungguh-sungguh. Kalau pejuang di Muhammadiyah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, memakai prinsip yang dipakai oleh Allah dengan sumpahnya ini, sungguh-sungguh. Bukan hanya, tapi sungguh-sungguh. Dan targetnya jelas. Ini kan menyerang musuh. Lah sekarang musuhnya, kalau Muhammadiyah itu musuhnya siapa? Kan di sifat-sifat Muhammadiyah yang 10 itu, ada apa? Kepribadian Muhammadiyah, itu sifat Muhammadiyah yang 10 apa? Memperbanyak kawan.
Jadi musuhnya apa? Inna syaitana aduwwum mubin. Setan. Nah, setan ini minal jinnati wanas, berupa jin dan manusia lah. Manusia yang ngegrup setan itu tetap menjadi target. Target untuk apa? Didakwai. Lagi hebatnya yang Muhammadiyah rak ngono. Didakwai, sehingga di Muhammadiyah itu ada perjuangan dengan kuda yang terengah-engah, menerjang di waktu pagi, terus apa lagi, memercikkan api. Apa itu? Mendakwai. Dua, yaitu satu, kepada umat yang masih namanya umat itu dakwah, umat atau orang-orang yang masih belum melaksanakan agama dengan baik, dan umatul ijabah, yaitu dakwah kepada umat yang sudah melaksanakan dengan baik. Bapak, orang yang sudah melaksanakan dengan baik itu nek ora dielingke lali, maka tetap harus diadakan peringatan fadzakir inna fa'atiz dzikra. Ingatkanlah, sungguh berguna peringatan itu. Ini makna yang bisa diambil dari sumpah Allah mengenai kuda itu. Terus kuda, Bapak Ibu periksa mboten, nek kuda niku juga dipakai untuk perang itu sudah sejak lama itu. Pasukan berkuda disebut kavaleri. Kavaleri. Sekarang kavaleri itu ada enggak di Indonesia? Ada. Tapi bukan kuda yang dipakai apa? Tank. Jadi tentara kavaleri itu jangan digambarkan yuk perang sesuk nyekel bedil nganggo kuda. Enggak, sekarang pakai tank. Tank perisa tank. Sing iso apa nek mlaku ning lumpur juga bisa itu. Wah, itu dilengkapi dengan menembak dari dalam begitu. Nah, itu kavaleri. Kuda itu oleh Rasul itu digambarkan ada tiga. Satu, kuda yang bisa menimbulkan dosa. Dua, kuda yang bisa mencukupkan hidup. Tiga, kuda yang bisa mendapatkan pahala. Jadi kuda itu bisa tiga itu, marai dosa, iso untuk kecukupan hidup dengan kuda itu, dan bisa mendapatkan pahala. Nah, wal adiyat di sini adalah kuda yang bisa mendapatkan pahala. Karena kuda di sini adalah kuda perang. Kuda perang itu kuda yang dipakai untuk berperang pada saat itu. Nek contoh kayak kavaleri, pasukan berkuda itu saiki ternyata bukan kuda tapi apa? Tank. Iki sing do rawuh ki duwe kuda yoan. Sing neng omah ya do duwe kuda. Jenenge sepeda motor. Motor, mobil. Itu kuda yang zaman sekarang. Kuwi ya iso telu, iso marai dosa, iso nggo ngojek, nggo kecukupan, iso mendapat pahala. Nek PDM yang duwe kuda sing mendapat pahala jenenge Kijang, mobil Innova ya, Innova. Nah, itu yang mendapat pahala di situ itu. Karena dia dipakai untuk dakwah. Ini juga saya kira kita semua ini yang punya kendaraan dipakai untuk ngaji, dipakai untuk apa? Kepentingan yang diridhoi Allah, menegakkan dan menjunjung agama Islam itu termasuk kuda al-adiyat. Yang harus dipakai al-adiyat. Ini yang apa? Pelajaran yang diambil dari kuda kita ini ya, kuda zaman sekarang. Masalahnya bisa jadi masalah kalau kuda yang kita miliki berupa mobil, motor, kendaraan itu dipakai maksiat. Nah, itu menimbulkan dosa. Enggak, maksiat ngono wis gambare maksiat. Karena dengan kuda itu ya, kuda yang sekarang itu maksiat ya gampang. Wong mobil itu kalau apa sing do peteng-petengan ngene kae, kacane peteng ki ya perlu diurus lho kuwi. Jadi wong jero ki ora ketok. Kalau saya kan diberi mobil anak saya itu rada peteng ngono ning iso njaba isih ketok, terane oh kae bayam ngono iki isih ketok. Iki sing do ora ketok-ketok. Ternyata jerone apa? Ayo mbuh. Hati-hati itu untuk maksiat.
Jangan sampai kita punya kendaraan yang di sini disebut al-adiyat itu jebul malah menimbulkan dosa. Yang bagus ya dua itu. Ya iso mencukupkan kita, mencukupkan hidup kita, ya iso dinggo golek pahala. Dah ini yang harus kita ambil dari pelajaran ini, wal adiyat ini. Demi kuda yang berlari kencang. Tapi juga begini, kalau punya kendaraan yang harus diurus supaya lari kencang. Itu mobilnya, ini PCM juga sudah punya ya. PCM itu malah punya ambulan itu. Ambulan itu juga bagaikan kuda itu. Harus diurus. Ambulan orang pinter ngurus, pas ana wong butuh ora ana sopire, kan judek gitu. Ora ana bensine. Dia harus menjadi wal adiyat loh itu. Dia harus menjadi apa? Dia itu maksudnya ya ini barang-barang kuda-kuda milik Muhammadiyah ini harus betul-betul bisa berlari kencang itu. Bisa menyerang musuh yang tadi kita sebutkan sebagai musuhnya Muhammadiyah itu apa? Target dakwah gitu loh. Musuhnya Muhammadiyah target dakwah. Tapi saya dulu di IAIN itu kan ada pelajaran namanya kewiraan. Sekarang nggak ada ya. Di IAIN itu ada apa? Materi kuliah kewiraan. Dosennya juga TNI itu, perwira dosennya. Saya masih ingat di pelajaran apa materi kewiraan itu di sana disebutkan tentang perang dimensi ketujuh. Jadi perang dimensi ketujuh. Jadi perang itu ada dimensi pertama yaitu menghadapi lawan di depan. Lawan di depan. Dimensi kedua lawan di belakang. Dimensi ketiga, lawan di sebelah kanan. Dimensi keempat, lawan di sebelah kiri. Dimensi kelima, lawan dari atas. Dimensi keenam, lawan dari bawah. Itu perang Vietnam itu. Dengan apa? Terowongan-terowongan. Nah, dimensi ketujuh itu apa? Waktu saya masih kuliah itu dicontohkan adalah apa? Uni Soviet melawan Amerika. Waktu itu masih perang dingin ini dua-duanya. Uni Soviet masih ada. Sekarang kan bubar. Ini Amerika kalah. Karena dipakai perang melawan dimensi ketujuh. Dimensi ketujuh itu apa? Yaitu perang melawan dirinya sendiri. Jadi pemuda-pemuda Amerika itu diberi heroin supaya tidak memikirkan negaranya. Jadi semangat nasionalisnya itu hilang, dia hanya rusak oleh dirinya sendiri. Hedonistis begitu, sehingga kalah dari dalam. Dan jonge arep menang Uni Soviet ki. Waktu itu perang dingin. Karena sudah Amerika begitu, lalu kalah bubar. Bubarnya karena ya diri sendiri juga, ya karena komunis mungkin. Nah ini juga kita pakai. Kalau pertanyaannya menyerbu ke tengah, musuhnya siapa? Diri sendiri, awas loh. Diri sendiri kita ini ada daya yang namanya daya sentrifugal. Daya sentrifugal itu adalah kalau kita mubeng begitu, wes leren le mubeng isih mubeng tiba, itu daya sentrifugal. Kalau sepeda itu kita genjot, kemudian sudah orang genjot kok isih jalan, itu namanya daya sentrifugal. Nah, diri kita ini bisa jatuh karena diri kita. Jatuhnya karena apa? Yaitu dulu pernah kita belajar namanya was-was. Surat An-Nas itu was-was. Jadi was-was itu setan yang berada dalam diri kita, yuwaswisu fi sudurinas, yang membisikkan dalam dada manusia. Inilah yang disebut perang dimensi ketujuh. Perang melawan diri sendiri. Kalau begitu, nek diteruske, kita harus menjadi adiyat, kuda yang berlari kencang. Salah satunya adalah melawan habit, kebiasaan buruk kita. Melawan kebiasaan buruk kita. Muringan, mutungan,
apa meneh gampang kesengkring. Apa kan istilah sekarang itu? Baperan. Baperan. Nah, itu harus kita serang dengan wal adiyat ini. Kalau memakai istilah perang dimensi ketujuh. Jadi musuhnya ada dalam diri kita. Kita serang diri kita ini. Apa? Pagi subuh itu serangan harus kita mulai. Nek ora pilih turu, yakin lah mbok apa nek ora. Pilih turu. Dodok. Saya itu dodok apa anak-anak itu sampai dok ping telu ngono tak tinggal salat lah kok ora muncul. Terangane len dodok kudu ping seru banget. Ya artinya harus sampai tawasau bisober itu lengelekke dengan kesabaran orang nganggo leren. Ya toh, itu memang perang subuh itu perang yang agak sulit loh. Jadi ini para muadzinnya hadir nggak itu? Muadzin tuh kita acungi jempol. Saat durunge subuh wis tangi loh deh. Ya toh, saat durunge waktu subuh ini yang para muadzin itu kan ada ini yang hadir nih sing ya muadzin, ya qomat, ya imam. Ngono ana ta iki? Ya itulah yang harus kita apa? Kita serang itu apa? Yaitu habit, kebiasaan diri kita, kemudian umatul ijabah, umatul dakwah. Umatul ijabah itu orang yang sudah apa melaksanakan itu tetap kita ajak. Umatul dakwah adalah orang yang belum Islam atau Islamnya belum baik. Kita tetap kita ajak. Itulah apa kepribadian Muhammadiyah memakai al-adiyat ini. Nah, mari kita teruskan sekarang mengenai apa informasi berikutnya. Kok Allah dadak ngendikake surat al-adiyat, kuda perang, kavaleri. Ada apa ini? Ayat berikutnya yaitu ayat berapa? Ayat 6. Innal insana li rabbihi lakanut. Inna sesungguhnya al insan manusia li bagi rabbihi Tuhannya. La sungguh, lakanut itu la pendek, la itu sungguh. Kanut ana ta jenenge Pak Kanut ngono kae. Kanut ada. Kanut itu ingkar, tidak bersyukur. Ingkar, tidak berterima kasih. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Innal insan, sesungguhnya manusia, li bagi rabbihi Tuhannya, lakanut sungguh sangat ingkar. Di sini Allah memakai insan loh, ora kafirin ora. Ning insan ki apa? Manusia. Awake dhewe ki apa? Manusia. Nek ngono awake dhewe katut. Yang bagus begini ya, kalau kita belajar tafsir Quran atau ngaji, itu kita seolah-olah yang kena. Kita yang tersinggung ngono loh. Jangan orang lain. Seolah-olah ki awake dhewe. Dan ternyata ini benar. Innal insan, sesungguhnya manusia, awake dhewe manusia. Li rabbihi lakanut. Ingkar terhadap Tuhannya. Nek ngono awake dhewe kuwi dicondro, dipotret, dideskripsi oleh Allah lakanut, sungguh ingkar. Orang sama itu, aku ki kurang apa? Aja ngono. Pokoknya awake dhewe kudu introspeksi. Oh, Allah menyatakan bahwa manusia itu sungguh tidak berterima kasih. Lah tenan kok awake dhewe iki ya sok ora patek matur nuwun kok. Lah wong lara sikil sing lara gur siji. Wah, wis ngundha mono kaya-kaya kabeh lara. Mengko sing siji sih waras.
Kan kudune alhamdulillah sing lara gur siji. Iki ora ngomong ke awakku lho iki. Bab sikilku ki mung siji sing tak kei teken wis rampung. Sing siji sih ngegres. Nah itu namanya berpikir positif. Nek berpikir negatif, Allah ki kepriye to? Ono tak rewangi ngene-ngene sikilku kok lara. Lah mung siji lho sing lara kuwi. Mung siji. Sing mangkel kene untu lho. Untu ki sing lara mung siji, liyane waras. Lha kok kaya-kaya kabeh sak untu. Lah kanut itu kan seneng apa orang ngakoni atas peparingi Allah itu. Orang ngakoni peparingi Allah. Ini satu fenomena begitu. Jadi kadang-kadang kita ini nek untuk memolo sithik wae le mengeluh ora ilok. Mongko memolo musibah dengan nikmat. Itu banyak nikmatnya loh. Ayo dihitung. Saiki. Musibah dengan nikmat itu banyak nikmat. Ning kena musibah sithik. Lah kok ana kuwi modele ngono ki kucing. Kucing kuwi dikai pangan karo darane saben dina. Lah suatu hari apa buntute kepidak nyokot darane kok lah gur kepidak buntute lho. Ya mergo kaget. Kepidak sepisan nyokot. Kuwi ya wong ya sok ngono kuwi. Ada lagi fenomenanya. Nikmat yang diberikan Allah pada kita itu kadang-kadang ora disyukuri ning dikufuri. Contohnya iki wae wis. Saiki awake dhewe entuk nikmat mripat karo nikmat HP. Lah ning kene celorot ngono eneng bledeh. Preso bledeh to. Dipijet terus. Lho kok saya bledeh. Iya nginceng wae ngene iki. Coba ini kufur apa syukur ini? Ini kufur memakai nikmat Allah. Diakoni wae, ora usah perno-perno. Tujune iki ana istighfar ngono lho. Nek ora ana istighfar kaya ngopo awake dhewe iki. Tujune ada istighfar. Kan banyak kita ini menghadapi diri kita yang kadang-kadang kok piye yo kok aku ki kok sok kadang-kadang menggunakan nikmat yang diberikan Allah untuk maksiat. Nikmat tangan dong nggo apa yang digunakan kita pakai untuk seperti kemarin kita membicarakan tentang besok di akhirat itu nikmat itu kan akan ditanyakan. Sumalatus alunna yauma idzin anin naim. Nikmat kuwi sesuk ditakokke. Lah kok saiki lek nggunakake kadang-kadang geseh. Diberi nikmat biru kemarin bondo, diberi nikmat ilmu, diberi nikmat rogo, diberi nikmat umur biru. Lah kok kita menggunakannya sewiyah-wiyah. Sewiyah-wiyah sak-sae. Apa lali nek kuwi sesuk harus SPJ. Ini ada yang pernah diperiksa oleh KPK apa BPKP? Ada ya. Dulu waktu saya masih jadi pegawai itu diperiksa kan dikandani sih akan datang pemeriksaan. Waduh le nyiapke wis. Nek ana kwitansi sing ora eneng iki bingung. Goleki. Terus saya teringat lah iki ning donya kaya ngene sesuk ning akhirat nek jaluki pertanggungjawaban nek kwitansine ora eneng arep kepriye iki. Padahal kan kwitansinya nemplek terus. Apa kwitansinya? Tangan dengan kaki. Itu kwitansinya besok. Maka kalau ini dielek kita ini Allah innal insanal rabbil lakanut, itu kita ternyata kita ini ingkar ya, masih ingkar. Derajatnya warna-warna sing do ingkar iki. Tapi jelas kita ini dipotret dening Allah sungguh sangat ingkar. Lakanut. Wa innahu ayat 7 sekarang. Wa innahu ala dzalika lasyahid dan innahu sesungguhnya
nya, hu itu nya, sesungguhnya, nya di sini nanti sesungguhnya nya itu nya manusia. Kalau tafsir yang kita pakai nya manusia, sebab kita pakai pedoman tafsir Depak. Ada pendapat lagi yang mengatakannya di sini Allah, sesungguhnya Allah. Kita pakai sesungguhnya manusia. Sungguhnya si insan itu, sungguhnya si insan itu ala atas zalika itu la syahid, la sungguh syahid menyaksikan. Syahid menyaksikan. Di Ibnu Katsir, di tafsir Ibnu Katsir, di sana juga hu-nya itu dua pendapat itu disebutkan semua. Hu Allah, hu manusia. Kita pakai manusia saja. Jadi sesungguhnya manusia atas yang demikian itu sungguh menyaksikan. Ledo pelit, kok ledo pelit, ledo apa? Ingkar itu do ngakoni. Wah, ya tenan kok aku ki urung iso bersyukur. Do ngakoni. Apa dhewe yang ngakoni ngono wae lho, ora sadok maido wong Allah sing ngendika kayak waduh ya nek ngono aku tetep kurang syukur. Tetep kurang syukur, urung iso nggunakake nikmate Allah sesuai dengan yang diridhoi Allah. Mungkin masih banyak yang kita selewengkan. Sesuk nek ditakoni isih gedandapan ngono wae. Tapi kan kita punya tekad. Punya tekad untuk menggunakan nikmat Allah untuk ngibadah. Terus ayat berapa sekarang? 8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa dan innahu apa tadi? Sesungguhnya nya manusia. Sesungguhnya manusia lihubbil khairi, li bagi hubbi cinta, lihubbil khairi bagi di sini diartikan benar-benar cinta. Jadi lihubbi diartikan apa? Benar-benar cinta. Al khairi harta. Khairi kan kebaikan. Di sini artinya harta. La syadid, la sungguh, syadid sangat. Syadid itu sangat. La syadid sungguh sangat. Ya ngono kuwi sungguh, la sungguh, syadid sangat. Sungguh sangat cinta maksudnya. Jadi terjemahnya begini. Dan sesungguhnya dia manusia benar-benar sangat cinta kepada harta. Apa ento ora tau mencintai harta. Oleh sapa ngomong ra oleh. Yang tidak boleh itu sungguh-sungguh sangat. Lah kuwi sing ora oleh. Wong nek wis sangat mencintai harta apa? Medit. Wis kuwi rumus. Wong nek sangat mencintai harta mesti bakhil. Ah, sangat cinta kok. Wis saiki jenengan kagungan kucing ngono wae wis. Sangat cinta pada kucing. Ana sing maneni kucing yo bengok. Nanti kucingnya dijaluk ora oleh. Medit. Ya toh? Jadi Allah itu mutret, manusia itu sungguh sangat mencintai harta. Ini karakter. Jadi yang pertama karakter manusia yang diputret Allah itu adalah satu, ingkar. Yang kedua, sangat mencintai harta. Boleh enggak cinta harta? Boleh. Boleh. Karena kita memang disuruh cari harta. Kalau kita tidak bisa mencari harta bagaimana coba? Kalau kita masuk masjid, keluar dari masjid itu kita doanya apa? Allahumma Allah. Kalau masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaba min fadlik. Kalau keluar, ya Allah, bukakanlah bagiku rezeki. Fadlik itu apa? Karunia, rezeki. Jadi metu saka masjid ki golek rezeki. Surat
Al-Jum'ah itu bagaimana? Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nek kowe wis rampung saka salat Jumat, segera bertebaran di bumi untuk apa? Mencari fadlullah, rezeki. Dan ingatlah pada Allah, tetap ingatlah pada Allah supaya kamu bahagia, menang. Jadi memang kita disuruh mencari rezeki. Malah nek ono wong kok ngepleh-epleh itu disalahke itu. Ihris ala ma yang fauqa wala ta'jiz. Gusti Rasul, kowe do sregep olehmu do golek apa sing kowe kuwi cocok. Wala ta'jiz, aja lemes. Aja lemes. Yang tadi itu jadi wal adiyat, jadi kuda yang lari terengah-engah. Aja lemes. Itu memang kita diminta begitu. Dan tidak boleh kita berputus asa dalam mencari rezeki itu. Mencari rezeki itu begini loh. Nek do usaha rezeki ya, apa bisnis, apa pokoknya mencari rezeki itu diniati ngamal soleh. Nek rezekinya sing ngedom ra Allah. Kita ditugaskan apa? Mencari. Lah engko le maringi Allah terserah Allah. Ning mencari itu pahala. Jadi kalau kita kerja itu mendapat pahala. Rezeki itu anugerah. Apa toh? Ayo ibadah, golek ibadah. Kalau ada yang ngojek lah, ngojek itu ibadah. Ning nek wis targete kuwi apa hasil. Getun kuwi engko. Getun. Jadi pokoknya aku ki ibadah, golek apa? Golek ganjaran saka ngersane Allah dengan kerja. Kerjane piye? Itqon, teliti, rajin, berani, teguh, waspada, ulet. Hasilnya Allah sing paring, piro wae disyukuri, begitu. Terus. Wah, kowe etos kerjanya bagus kalau begitu. Nek apa-apa kerjaan kok lha kok ger semene entuke, plekentus gak wegah aku. Cucuk iki wegah aku. Ya kalau nanti hasil tetap dievaluasi untuk lebih itkon. Bagi orang-orang yang ibadah itu kalau gagal itu bukan gagal. Yang namanya gagal itu pembelajaran. Itu selalu kita masih pembelajaran, bukan gagal. Baleni meneh. Tuh, innahu lihubbil khairi lasyadid. Terus afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Afala, apakah tidak ya'lamu, dia mengetahui idza apabila bu'sira dibangkitkan ma apa-apa fi di dalam al-kubur, kubur. Terjemahnya menjadi maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada dalam kubur. Sesuk dalam kubur itu akan dibangkitkan. Nah ini kan kiamat ini. Jadi tadi itu ada yang menghubungkan kiamat, ini diulangi lagi mengenai kebangkitan dalam kubur. Kita ingat kemarin di HPT, Himpunan Putusan Tarjih, bab kitab iman mengenai hari kiamat. Di sana ada 4, yaitu apa kemarin? Kemarin itu saya singkat itu bakul alas, dibangkitkan, dikumpulkan, diadili, dibalas. Nah ini bangkit. Wanufikha fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ya itu surat Yasin ya. Dibangkitkan ketika trompet jadi trompetnya kan 2 kali. Trompet pertama hancur luluh, mati kabeh. Trompet kedua bangkit. Apa ora ngerti nek sesuk hidup bangkit. Nah, ini dielekke. Jadi seneng kowe karo bandamu, ning aja banget-banget sebab sesuk ya kok tinggal. Masih ingat itu harta itu
Rasulullah ngendikake harta sing jeneng hartamu ki telu. Hartamu itu 3. Yang kamu makan, yang kamu pakai, yang kamu sedekah. Kan ingat itu. Rasulullah menyampaikan soal harta itu. Jadi nek bondo sing ora telu iki dudu bandamu. Sing kok pangan, sing kok pakai, sing kok sedekahke. Jangan wae sing tak pangan ki pokoknya jangan engko jebul ditiliki wis sayup ora sida lah rak dudu rezeki kuwi. Disimpen ning kulkas wis sida sayup dudu rezeki. Dadi rezeki harta itu 3, sing kok pangan, sing kok nggo, sing kok apa tadi? Sedekahkan. Apa ora ngerti to nek sesuk kuwi do dibangkitke saka kubur. Wa husila ma fis sudur wa apa? Dan husila dihasilkan, dilahirkan, diungkap sama saja. Dilahirkan ma apa-apa fi di dalam as-sudur dada. Wa husila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada dalam dada. Dada ki apa toh? Dada itu di sini ada hati toh. Hati itu aja diartikan hati bahasa anu lho kedokteran. Nek bahasa biologis hati itu liver. Neng kene manggone ora neng kene. Maka biasanya kita menyebut jantung hati. Ya toh? Jantung hati itu artinya apa? Ala inna fil jasadi apa? Mudghah. Ketahuilah bahwa dalam tubuh ada segumpal mudghah, daging. Kalau segumpal daging ini baik, baiklah semuanya. Kalau segumpal daging ini jelek, jeleklah semuanya. Apa? Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa itu kalbu. Lah kalbu itu apa? Nek fisiknya ya jantung, fisiknya. Tapi psikisnya ya afektif itu. Afektif itu rasa. Di sini ada hati. Mula wong ngarani jantung hatiku. Jadi semua yang dipikirkan metu kabeh sesuk. Dipikirkan metu kabeh. Kabeh ketok. Kabeh ketok. Contohnya gini. Awak dhewe melarat pamane, upama yo. Disuwun yo cukup to, men iso haji, men iso zakat, men iso gawe sekolahan gitu to. Ning upama. Terus biar ndak ono pamiyong ini, wong sing orang yang lomo itu wong melarat. Nek wong melarat nak muni ngene, "Wah, lho aku duwe duit tenan dalan kowe tak aspal." Nek duwe duit. Kuwi suarane wong melarat to. Ning apik kuwi iki ngono kuwi. Suara apik yang seperti itu, dapat pahala loh itu. Dapat pahala. Dibanding karo wong sugih ning pecuca-pecucu, tarian meneh. RT misalnya mau buat jalan misalnya, itu lebih bagus yang ini. Oh tenan aku duwe duit tetep kae tak sekolah ke cah kae. Lah ini kepiye meneh kerotan pauntu. Jadi ini baik ini. Kalau ada orang niat baik itu diberi pahala. Lah ini maafi sudur. Dalam hati itu ketok sesok ketok jelek. Kowe mbiyen tahu niat begitu. Nah, niat aja sing elek. Aku arep ndek duwite wegi lah, ngono kuwi elek. Gitu. Wa khusila ma fi sudur, dan dihasilkan atau dilahirkan apa-apa yang dalam dada. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Inna apa? Sesungguhnya Rabbahum, Rabbun kemarin Tuhan. Rabbahum Tuhan mereka. Bi apa bi? Dengan. Bihim dengan mereka. Yauma idzin pada hari itu la khabir, la sungguh khabir mengetahui. Jadi kalau begitu terjemahnya menjadi begini. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu benar-benar maha mengetahui keadaan mereka. Tuhan ora sare, ngono toh? Allah ora sare, mesti preksa. Lalu apa yang kita ambil dari
surat Al-Adiyat ini kita bertekad apa? Satu, mari kita menjadi kuda-kuda Al-Adiyat. Mari, jangan lemes, jangan patah semangat. Mari kita tetap menjadi pejuang-pejuang, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Di level kita masing-masing, di bidang kita masing-masing, kita niati untuk menerjang musuh. Musuhnya siapa? Ummatul dakwah, ummatul ijabah. Siapa lagi? Diri kita sendiri melawan kebiasaan-kebiasaan jelek. Itu yang pertama. Yang kedua, seneng bondo kena golek sing akeh, sing halal. Ning aja banget-banget, itu yang kedua. Ndak cetil, ndak bakhil. Karena apa? Harta itu besok akan dimintai SPJ. Apa SPJ? Surat pertanggungjawaban. Jadi makin banyak yang kita peroleh, SPJ-nya makin tebal. Nek ngono rasa akeh, sing akeh. Karena apa? Supaya bisa dipakai untuk ngebot-boti timbangan besok. Begitu. Yang kedua. Yang ketiga, ingat tetap kita yakin betul adanya hari pembalasan, hari kebangkitan. Ingat ini, yakin betul. Yakin betul bahwa besok itu ada hari kebangkitan. Jangan menimbulkan ketakutan, tapi menimbulkan semangat. Karena begini, sukses itu salah satunya disebabkan karena wedi nek jatuh, kepengen untung. Nah begitu, sehingga kita kalau disebut sukses, pengen kudu mlebu swarga, ojo nganti mlebu neraka. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bapak Ibu, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Sebelum diakhiri, kami berharap Bapak Ibu berkenan untuk tenggah dulu sesudah ditutup nanti beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kita akhiri pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.